Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari kelas 2 TRPLB. Kali ini saya akan menjelaskan setter dan getter pada kelas metode dan objek. Kali ini saya akan membahas tentang studi kasus balok. Yang pertama, kita akan membuat file kelasnya terlebih dahulu. Kita ketik balok. Nah, di kelas balok ini kita akan buat 3 atribut, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kita masukkan variabel p, integer sama dengan 0. Lakukan hal yang sama dengan lebar dan tinggi. Saya akan copy paste saja. Lebar dan tinggi. Nah, sini sudah 3 atribut. Dan setelah itu kita akan masukkan setter dan getternya. Kita masukkan setter, ini sudah ada value, nilainya adalah value. Oke, kita masukkan field dan sama dengan value. Nah, nilai properties ini akan diubah pada nilai value. Nah, kita masukkan getter sama dengan field. Nah, nilai properties ini adalah nilai properties yang sudah diinput sebelumnya. Nah, kita akan masukkan 2 metode, yaitu volume dan luas permukaan. Kita masukkan volume integer, masukkan return, dan kita masukkan rumusnya P kali L kali T. Jangan lupa juga dengan luas permukaannya fun luas permukaan integer awal return, masukkan rumusnya 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah T kali L. Ini rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah tinggi kali lebar. Nah, ini sudah. Kita akan buat mainnya. Kita hapus karena ini menggunakan scanner, maka kita akan masukkan import scanner, import Java util scanner. Nah, ini kita akan masukkan variabel input var inp scanner system in. Kita masukkan objek. Nah, objek kita panggil balok di file kelas tadi. Nah, sudah ada. Kita masukkan println, masukkan nilai panjang. Masukkan nilai panjang. Maaf, lupa. Kita masukkan log P sama dengan kita panggil atribut panjangnya. Ini kita panggil inp next integer. Kita lakukan hal yang sama dengan lebar dan tinggi. Kita ubah lebar. Mohon maaf, ini harus kita masukkan ini dalam kurung. Nah, baru ini yang muncul. Maaf, saya lupa. Di sini kita masukkan tinggi, masukkan nilai tinggi.
integer, teruskan println. Ini biar println kita masukkan hasil dari volume balok adalah, kita panggil objek tadi, kita masukkan rumus yang sudah kita masukkan di kelas tadi. Lakukan hal yang sama. Luas permukaan balok adalah luas permukaan. Nah, ini. Oke, kita akan run. Ada error, maaf. Volume expected. Oh iya, maaf, salah. Kita akan run. Kita akan masukkan nilai panjang. Nah, kita kasih contoh saja 4, lebarnya 5, tingginya 6. Nah, ini sudah muncul. Volume balok adalah 120 dan luas permukaan balok adalah 148. Oke, setelah itu kita akan menjelaskan tentang bola ya. Nah, ini kita akan bikin file main yang baru, main bola. Nah, kita buat kelasnya juga, kelas bola. Nah, sudah muncul kelas bolanya. Kita buat atribut terlebih dahulu, jari-jari, double 0.0. Kita buat set dan getnya, set value, field sama dengan value. Get sama dengan field yang sudah kita jelaskan tadi di bagian balok. Nah, sini kita buat dua metode, yaitu luas permukaan dan volume. Return, kita masukkan rumusnya 4.0. Nah, di sini kita akan masuk import library math dari Kotlin. Import kotlin.math. Kita butuh pi. Nah, ini masih abu-abu karena kita belum masukkan di rumus ini. Nah, kali pi. Nah, muncul kan tadi terhapus. Biar I kali R. Kita masukkan volume, double. Kita masukkan rumusnya, return 4.0 kali pi kali R kali R kali R. Nah, sini sudah selesai, di kelasnya sudah selesai. Kita buat di mainnya fun mainnya. Kita buat variable input scanner. Nah, sudah muncul scanner system.
system. Kita masukkan variable b, kita panggil ini dari kelas. Jangan lupa ada tutup kurungnya. Kita tulis print, masukkan jari-jari. Kita panggil objek dan atribut. Objek dan atribut. Masukkan variabel tadi, input next double. Nah, kita sudah masukkan println. Kita tulis println volume bola adalah, kita panggil berawal objek, kita panggil volume. Luas permukaan bola adalah, kita ketik lagi tadi, luas permukaan. Nah, kita play, kita run. Masukkan jari-jari, contohnya 5 saja. Nah, volume bola adalah 523 dan luas permukaan bola 314. Oke, setelah itu kita akan buat studi kasus tabung. Nah, kita bikin yang baru lagi. Main tabung sudah ada. Kita buat kelas tabung. Kelas tabung sudah muncul dan kita masukkan variabelnya. Kita masukkan atribut jari-jari dan tinggi. Kita masukkan variabel r double sama dengan masukkan tinggi double sama dengan 0. Kita masukkan setter getternya seperti sebelumnya. Setter value field sama dengan value. Kita masukkan getter field. Kita masukkan dua metode, yaitu volume dan luas. Volume double return, kita masukkan luasnya pi, kita import Kotlin Math kali r t. Kita buat yang itu luas double return 2 kali i kali r kali r r tambah t. Maaf, kurang dikali ya. Nah, ini sudah luas tabung. Nah, kita balik ke mainnya. Kita bikin variabel input
scanner. Nah, sudah muncul sistem ini. Kita masukkan variabel tabungnya sama dengan tabung. Kita tulis println, masukkan jari-jari. Oke. Kita panggil objek dan atributnya. Panggil juga ini variabel input. Next double, masukkan jari-jari, kita copy, kita ubah, masukkan tinggi, kita ubah lagi T. Println volume tabung, volume tabung adalah, kita panggil objeknya dan metode. Dan luas permukaan tabung adalah luas. Iya, apa di sini tadi? Oh, permukaan. Oke. Sudah dibuat ini. Luas permukaan. Kita run. Masukkan jari-jari 4, tingginya 7. Di sini hasil volume dan luas permukaan tabung. Oke, yang tabung sudah selesai. Sekarang kita akan buat kubus. Kita buat file yang baru, main kubus. Dan kita akan buat kelasnya kubus. Kelas kubus sudah ada, maka kita masukkan atributnya s integer 0, tidak perlu double ya. Set value field value getter dengan field. Kita buat dua metode, yaitu volume kita buat rumusnya s kali s. Nah, sini kita buat luas permukaan integer return 6 kali s. Nah, ini sudah ada. Nah, di main kubusnya kita ambil fun main array string, masukkan variabel inputnya scanner system in. Kita masukkan variabel kubusnya, kita panggil kubus dari kelas.
masukkan sisi. Oke, kita panggil objeknya, panggil sisi, kemudian kita panggil inputnya next integer, masukkan sisi. Di sini kita panggil variabel volume dengan titik 2 integer k volume. Nah, ini println volume kubus adalah kita panggil volume, println lagi luas permukaan kubus adalah, kita panggil tanda kurung tambah tanda kurung berawal luas permukaan. Nah, sudah, kita run. Kita masukkan sisinya, kita masukkan sisi. Bisa ada 4. Ini adalah hasil dari volume dan luas permukaan kubus. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kerucut. Kita akan buat file baru lagi, main kerucut. Oke, kita buat kelasnya kerucut. Nah, di kelas ini ada 3 atribut, yaitu S, R, dan T. Variabel S integer sama dengan 0, var R integer sama dengan 0, var T integer sama dengan 0. Setter getternya sama seperti sebelumnya, seperti field value. Getnya juga sama, fill. Ada 3 metode, yaitu luas lingkaran, luas permukaan, dan volume. Kita tulis luas lingkaran. Double return, kita kasih rumusnya P kali R kali R. Di sini kita tulis lagi luas permukaan, double return luas lingkaran, kita masukkan luas lingkaran ditambah P dikali R dikali S. Yang terakhir volume, dan double return P kali R kali R kali T bagi 3. Oke, ke main kerucut, on main arcs. Kita masukkan variabel input, scanner system in. Kita masukkan variabel kaki ini, kita memanggil kerucut. Println
masukkan panjang sisi. Kita panggil tadi variabel k nya, kita masukkan s. Maaf, ini lupa terus. Nah, sudah muncul. Input next integer println. Ini kita copy saja. Masukkan panjang jari. Kita ubah. Dan terakhir masukkan tinggi. Kita ubah T. Oke. Kita tulis saja ada 3, luas lingkaran, volume, dan luas permukaan. Println luas lingkaran kerucut adalah, kita panggil variabelnya dan panggil juga dari kelasnya luas lingkaran. Kita copy saja, luas 3 lagi, 3 volume kerucut. Sini kita ubah, kita tulis volume. Dan terakhir luas permukaan kerucut. Nah, bisa selesai. Kita coba run. Masukkan panjang sisi, misalnya kita contoh 5, 8, 3. Nah, ini hasilnya, luas lingkaran, volume, dan luas permukaan. Oke, sekarang kita akan buat studi kasus seleksi CPNS. Kita buat elemen yang baru. Main CPNS. Kita buat Kotlin class-nya. Seleksi CPNS. Di bagian kelasnya. Variabelnya cukup, atributnya cukup banyak di sini. Jadi sekarang ketik variabel yang pertama, nomor tes integer sama dengan 0. Setter dan getter juga ada 2 di sini. Set value field sama dengan value. Getternya juga, ntar dulu, getter terus sama dengan field. Kita copy di langkah selanjutnya. var, kita tulis nama. Nah, nama ini bukan integer melainkan string. Kita kasih tanda petik. Lainnya ada twk, tiu, dan tkp. Ada 3. twk, tiu, 1 bukan, dan tkp. Oke, di sini ada 5 metode ya. Yang pertama adalah nilai, bukan, yang pertama ini info. Println nama
Kita panggil atributnya nama dan nomor tes. No tes. Metode pertama sudah buat, kita buat yang kedua, fun total nilai. Ini integer, return twk ditambah tiu ditambah tkp. Yang ketiga, fun nilai peserta println nomor tes kita copy saja biar nggak ribet. Salah. Nilai twk, nilai tiu, nilai tkp. Nanti kita buat twk, tiu, tkp. Kita buat fun cek kelulusan string double kelulusan string. Nah, kita buat kondisi if jika twk lebih dari 65 dan tiu lebih dari atau sama dengan 80 dan jika tkp lebih dari atau sama dengan 166, maka dia lulus. Jika tidak, else println tidak lulus. Atau ketik lagi, lulusan tidak lulus. Oke. Return kelulusan. Nah, metode terakhir kita hasil seleksi info println status kelulusan ambang atas batas. Cek kelulusan. Kita copy total score, sini total nilai. Oke, di kelasnya ini sudah kita isi semua. Kita buat mainnya, fun main args array string.
kita tulis apa, seleksi CPNS sama dengan seleksi CPNS. Nah, kita buat input scanner sistem ini. Nah, kita buat print nama. Nah, karena ini SCPNS bukan karena ini bukan ini, jadi bukan apa tipe integer, kita tulis apa, readlen print nomor tes peserta SCPNS, nomor tes apalagi nomor tes INP, kita ubah besar INP, next integer. Oke, sudah. Kita nilai peserta TWK. Ada 3 ya, TWK, TIU, TKP. Nah, SCPNS kita tulis hasil seleksi. Oke, di sini saya lupa, kita tulis SCPNS. Ini salah, nilai peserta sini, peserta. Oke, aduh, jadi salah tadi, ini nggak saya ubah, makanya dia error. Jadi kita mulai ulang. Nama Rizky Pratama, nomor tes bisa 26. Kita lihat misalnya TWK 79 83 178. Nah, ini hasilnya. Peserta sudah pantas lulus. Ini hasilnya. Oke, kemudian kita akan membuat studi kasus mahasiswa, dan ini saya sudah buat main dan kelasnya. Pertama kita buat atribut npm integer sama dengan 0, kita set value field sama dengan value, dan di getnya yuk. Oke, dan kemudian kita akan tulis atribut nama, tapi ini bukan integer melainkan string.
dan 0 ini kita ubah jadi tanda petik. Nama prodi dan Ormawa. Di sini var nilai UTS integer sama dengan 0. Kita buat ada 4, yaitu UTS, UAS, tugas, dan tugas besar. UAS nilai tugas dan nilai tugas besar. Oke, di sini kita akan buat beberapa metode, yaitu info untuk menampilkan nama, NPM, dan prodi mahasiswa. Nama kita panggil nama. Oke, nama prodi sini. Bukan NPM. Prodi. Lalu sini prodi. Dan kita buat function info yang kedua, itu Ormawa. Cuma satu ini line saja. Ormawa, kita panggil Ormawa. Nah, kemudian kita buat nilai tugas, double return nilai tugas. Dikali 0,1. Nah, kita buat yang kedua, nilai UTS. Nilai UTS kita buat 0,25. Oke, apa lagi ya? Nilai UAS. Nilai UAS 0,5. Dan nilai tugas besar 0,4. Nah, kita buat nilai sebelum konversi println nilai UTS nilai UTS sebelum konversi ya. Nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai tugas besar. Nah, ini ganti. Ini kita copy karena metode selanjutnya sama, tapi dia sesudah konversi. Nah, ini beda. Kita ubah, kita tambah tanda kurawal nilai UTS. Nah, sama ini
tambahkan dan beserta tutup kurung ya. Puas tugas dan tugas besar, dan kita buat total bobot nilai. Ini double return nilai tugas tambah nilai puas ditambah nilai UTS ditambah nilai tugas besar. Oke, metode selanjutnya indeks nilai. Variabel nilai sama dengan total bobot nilai. Nah, variabel indeks string sama dengan apa ya, ini yang susah sih. If nilai 80 indeks sama dengan A. Kita buat else if nilai lebih dari atau sama dengan 68 atau nilai kurang dari atau sama dengan 80. Indeksnya sama dengan B. Kita buat 55 68 indeksnya C dan indeks D ini mungkin 40 dan 55. If nilai kalau ini mungkin kurang dari 40 indeks E Greenland indeks sama dengan indeks. Oke. Metode terakhir hasil akhir total bobot nilai indeks nilai. Nah, ini sudah selesai bagian kelasnya. Sekarang kita buat mainnya. Kita buat file, kita panggil lupa ada kurungnya
file inp scanner system in print nama nama kita panggil nama dari kelas, nama npm, kita tulis npm ini kurang read learn input next integer input oh inp Prodi dan Ormawa ya. Prodi Ormawa dan ini print learn nilai mahasiswa. print nilai tugas input text integer nilai tugas besar ya. Nilai UTS nilai UAS input next integer. Nah kemudian kita tampilkan outputnya minfo info Ormawa nilai sebelum nilai sesudah hasil akhir. Oke, ini sudah mungkin ya. Semoga tidak ada yang salah. Kita jalankan. Nama Rizky Pratama 1062255 Prodi TRPL Ormawa BEM nilai tugas misalnya 85 82 80 81. Nah ini kemudian muncul outputnya nama npm prodi Ormawa nilai UTS nilai UAS tugas besar nilai tugas besar, ini hasilnya dan yang terakhir indeks A. Oke. Sekian dari penjelasan setter dan getter dalam kelas metode dan objek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.